di dalam sholat suratul Fatihah termasuk rukun apa syarat sah sholat? Kalau rukun di dalam sholat, kira-kira kalau tertinggal itu rukun tersebut, sah tidak sholatnya? Kalau memang itu suratul Fatihah rukun dalam sholat, kalau memang sampai rukun itu tertinggal dalam sholat maka menyebabkan tidak sah dalam sholatnya, lalu bagaimana ketika kita membaca suratul Fatihah tidak disertakan yang punya suratul Fatihah? Alhamdulillah, selain ngaji fikih dina bab sholat jeung rukun sagala rupana, kurang diajar makna tina rukun sholat itu sendiri. Niat, an-niyatu huwa qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Naon artina? Sinkron eta teh. Kaidah niat, an-niyatu huwa qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Artina apa? Sinkron geus gitu. Nya. Bener teh kira-kira. Kan aya salah tuh. Omean kan gitu. Ucapan dengan perilaku naon aya ngaran sinkron bener. Sesuai. Terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Mengagungkan, memuliakan, memprioritaskan yang lain haram, enggak boleh. Makanya kalimatnya Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Berarti apa intinya? Allah jadi priori. Karena Allahu Akbar. Dia ngeplos. Datang tah kusabab ngeplos kosong datang. Kita nggak sabar aja nanti 20 pun. Aduh, yuk kijang yuk can kabayar bener yuk sudah. Jika nama isu bakal datang nang gitu. Allahu Akbar. Ingat, aduh kunci motor can dicabut. Sagala rupa perkara naon wae anu aya urusan makhluk jeung perkara dunia dina salat maka panggih. Tombol ning nu kosong eta geus sia oge napal guna aya kene kaseotna. Pengalaman. Wa dzakarallaha katsiran. Zikir yang memang tiada batas. Zikir yang memang tidak terhalang. Makanya pedoman kita, teladan kita bagi Rasulullah Muhammad SAW itu sudah banyak keterangan-keterangan yang menguatkan tentang beliau di dalam Al-Quran. Nah, salah satu di antaranya tadi, ya, Al-Ahzab 78 40. Maka nama perkara kana benar-benar telah ada Muhammadun dalam diri Muhammad apa? Tuh. Bapak kita dari salah satu golongan lelaki, dan bukan hanya itu, hakikatnya beliau adalah utusan Allah. Wa kana, dan sungguh benar-benar terhadap Allah, wa Allah bikulli, kepada semua perkara, syai'in alima, yang sangat maha mengetahui. Jadi yang sangat mengetahui Allah sebagai penguat. Allah teh naukidan ieu teh. Ye nu ngaran Muhammad teh bukan sekedar bapak buat kalian doang, bukan sekedar seorang ayah, bukan sekedar seorang pemimpin dalam rumah tangga, bukan hanya sekedar seorang lelaki, tetapi dia itu adalah utusan aku. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diserukan kepada orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang punya sebutan khusus, panggilan kesayangan. Orang Sunda panggilan kesayangan buat laki-laki Ujang, Asep,
nanti Acep, Kasep. Nah, buat perempuannya Neng, Nok. Allah menyeru dengan panggilan kesayangan buat mereka-mereka yang dikhususkan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mereka-mereka orang-orang yang sudah tasdikun bil qalbi wa qauluhu bil lisani wa amalu bil arkan. Itu yang mendapatkan panggilan kesayangan dari Allah adalah mereka-mereka yang mempercayai Allah, yang tasdik kolbuna, yang hidup kolbunya connect, tersambung kepada Allah melalui mereka-mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah. Dah hese atuh lamun urang nyambungkeun ku sorangan maka urang nyambungkeun heula kan geus lebur ka Allah. Orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah, yang disebut aulia Allah, manggil dengan panggilan kesayangan mereka-mereka yang disebut iman menurut Allah. Orang yang mempercayai Allah menurut Allah itu sendiri apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikrun katsir. Ya kan? Orang-orang yang diseru oleh Allah dengan panggilan kesayangan mereka-mereka yang disebut beriman, yang tasdik kolbunya, ternyata orang yang gak ada putusnya dia selalu mengingat Allah. Waduh ya tak pikir atau dikir ngopi. Dikir yang sudah memang tidak terhalang dengan apapun. Dikir yang memang itu adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang cuman Allah yang tahu, yang cuman Allah yang memahami, mengetahui apa yang kita amalkan. Makanya orang yang dipanggil dengan panggilan khusus, orang yang beriman, itu adalah orang-orang yang ingatnya kepada Allah tidak terbatas dengan apapun. Lupa ingatnya Allah. Ngebimbing urang teh lain dikir ngejahar, dikir yang tertanam dalam kolom. Eta dikir teh nu bakal kabawa, yang akan menjadi media syafaat. Ya. Kalau bahasa saya menyebutkan zikir khafi itu adalah media syafaat, alat untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui utusannya dan orang-orang yang sudah lembur bersama dengan Allah, yaitu mereka-mereka yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya, ya, lisannya atau yang diucapkannya adalah tasbih, ya, pagi dan petang. Wasabihu rotau wa asila, bertasbih. Tasbih itu bacaannya apa? Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Berarti apa tuh? Memuji Allah, mengagungkan Allah atas sifatnya yang Maha Suci. Allah Maha Suci, kita Maha Kotor, maka actionnya, aplikasinya kudu urang teh beber. Itu bab dikir. Jadi orang-orang yang diseru oleh Allah punya kepercayaan tingkat tinggi, dalam kolbunya ada tasdik, lisannya selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, jadi teladan dalam kehidupannya berupa pribadi yang baik atau akhlakul karimah adalah dia yang punya media zikir, yang zikirnya itu tidak terhalang dengan perkara apapun, dan dia selalu memuji Allah dengan sifat Allah yang Maha Suci, dengan upaya dia untuk selalu mencari media dan melakukan media untuk membersihkan dirinya. Ingat ya Allah, beres sholat terus diharum nanti ngeri di jero nanti asabih tawasila
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran. Orang yang mempercayai Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang memang punya tasdik dalam qalbunya, ya banyak mengingat Allah yang tiada batas, dan dia selalu mengkondisikan diri untuk selalu bersih. Alhamdulillah. Dan memang ternyata yang menjadi tolak ukur utama untuk bisa mencapai ridho Allah, bahkan mencapai Allah itu sendiri, itu ternyata barometer utama yang pertama kata Allah diperintahkan dalam itu adalah nafsu. Oh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tangdur nafsun ma qaddamat lighatu, dalam rangka menyongsong kehidupan akhirat, dalam rangka kita ingin mendapatkan kedamaian, ketentraman di alam berikutnya, di kehidupan berikutnya. Yang namanya lighat itu bukan hari esok, sekarang, hari Sabtu, besok Minggu, bukan, di kehidupan seterusnya. Apa yang kata Allah diperintahkan buat orang yang beriman dan bertakwa itu, yang harus diperhatikan itu, yang harus dijaga itu, yang harus di-maintain dengan baik itu, yang disebut dengan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ru'yatihi, itu adalah nafsumu. Perhatikan nafsu, wangtangdur nafsu, diri kita sendiri. Jadi media jihad yang paling besar itu ternyata diri kita sendiri. Orang kata Rasul begitu, kok habis peperangan besar, korban udah banyak, dari golongan muslim banyak yang meninggal. Dibilang kita baru saja selesai melaksanakan perang kecil. Lah sahabat bingung, udah kayak begini kita udah habis-habisan dibilang perang kecil, ada lagi perang yang lebih besar daripada ini. Apa? Jihadin nafs, memerangi diri kita sendiri. Mana yang harus kita perangi dalam diri kita? Yang udah pernah saya sampaikan: amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu. Masa kita masih mau diamarah diri, kepribadian yang punya kecenderungan perkara-perkara yang jelek. Amarah nomor 1, tapi bukan level paling tinggi, paling hina, dia paling rendah. Ada mengesan lawamah mah 50-50 lah, kapeng cager, kapeng gering gitu. Mun keur datang elingna getol ibadahna, tong boroning salat fardu awal waktu berjamaah di masjid, tahajud mun aya 50 rakaat digawean kabeh. Mun aya gitu. Bakat getol-getolnya datang rajin. Oh, malaikat ge eleh gitu sok. Bisa-bisa keuntepan sifat malaikat tah. Tapi lamun keur datang sifat ngedulna, geus boro-boro nu sunah nu fardu ge wani subuh ditinggalkeun. Baketing ku capek gawe peuting. Jeung pamajikan. Tuh. Tapi lawa mah rada reung tebang amaroh. Kenapa? Karena dia masih ada kecenderungan untuk melakukan ibadah. Daek kene ibadah lah. Tapi kalau udah mulhimah, nah, kepribadian atau diri yang punya kecenderungan kepada perkara ibadah, sedikit maksiatnya. Karena mulhimah ini adalah diri yang memang sudah mulhim, sudah paham, sudah mendapatkan taufik, hidayah, inayah, sudah berada di wilayah bimbingan Allah. Tina amarah, luhung, lawamah, lebih lagi mulhimah. Mulhimah itu mereka golongan orang yang tadi disebutkan, yang yarjullah wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsir, itu baru di wilayah mulhim. Nah, kalau saya melihat dalam diri saya pribadi, saya melihat bahwa perjalanan saya ini, perjalanan itu nggak bakal jauh dari yang 3: amarah, lawamah, mulhimah.
Pernah sih sedikit naik ke mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Pernah nggak bapak-bapak merasakan mutmainnah? Tenang. Pernah nggak? Pernah nggak? Sebutkan emang pernah gitu. Pernah ya? Nah, sebentar apa lama? Sebentar, ntar bingung lagi kan gitu ya? Kenailah. Nah makanya kecenderungan nafsu dalam diri itu sebenarnya sampai di mulhim. Pernah sih sekali-kali di mutmainnah ada tenangnya, tapi nggak lama dia di situ, turun lagi. Turunnya mending kena apa namanya mulhimah, belum lagi kena amarah. Ya gitu. Terjauh tidinya, hiji dua tilu, dua hiji. Kadang-kadang di tengah-tengah di nalawama. Syukurlah kalau kelasnya Pak Muhid mah insyaallah geus mutmainnah. Awe bereduk. Naon deui cenah hirup mah cenah gitu. Model Mbah Yusuf, geus mulhimah Mbah Yusuf mah. Alhamdulillah. Coba ikhwan-ikhwan. Kadang kita mendapatkan bimbingan dari guru, dari mursyid melalui siapa yang ditunjuk oleh beliau dari murid-murid yang lain. Karena kenapa? Karena memang kapasitas berbeda. Si A, si B, si C. Ditepikan nanti guna si J, dan lain. Makanya pentingnya itu tadi. Ya. Dalam rangka apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah. Sharing, berbagi billati hiya ahsan, untuk yang lebih baik lagi dalam komunitas Toriko. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maka setelah dia sudah mendapatkan wilayah dalam dirinya, wilayah itu bukan wilayah lingkungan, bukan, tapi kedudukan, posisi, makom dalam dirinya. Bersama dengan siapa yang memiliki wilayah tersebut, maka dia akan mendapatkan limpahan dari yang punya wilayah itu. Makanya rumusnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa medianya? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una bai'at yadullaha fawqa aydihim, yadullaha fawqa aydihim, faman nakata fa innama kuntu ala nafsi. Sok rek pilih mana? Rek mana yang kuntu? Arek yang kusu. Kuncinya itu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Apa riwayatnya? Yahdullah fawqa aidi, dibimbing aku Allah tuh. Kuna tina baiat teh. Yahdullah fawqa aidihim. Faman nakata fa inna ma yanqutu ala nafsi. Untuk kepada Allah juga kan nafsu dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa. Jadi ternyata orang diri dulu. Bahasa di tasawuf nama riyadhatun nafsi, melatih diri. Dengan apa dilatih diri itu? Dengan kalimat yang didakwahkan oleh baginda Nabi, sekaligus kalimat yang diamalkan menjadi Allah dari para nabi, terutama Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau. Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam kalimat itu ada 12 huruf, ada 4 lafaz, ditanamkan dalam 7 latoif. Ada di dalam. Nah, makanya kuncinya itu supaya bisa sampai di wilayah
7 ladaif tersebut, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Baru yadullaha fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu ala nafsihi. Makanya hal-hal yang bukan mungkin, hal-hal yang bisa kita realisasikan, kita aplikasikan, kita bentuk dalam diri kita, itu adalah yang menjadi Rahman dan Rahim Allah, kasih dan sayangnya Allah melalui mereka-mereka yang sudah dirahmati oleh Allah. Itu namanya orang-orang yang uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa belajar istiqomah, mudawamah, melaksanakan semua rangkaian amalia ibadah dengan sempurna, yang tentunya di bawah bimbingan Guru Agung Pengarasa Abah Syekh Ahmad Syekh Muhammad Najul Arifin insyaallah barakallahu Muhammad. Walhasil ending kita husnul khatimah, ruh menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan ma'rifat, senantiasa Allah jaga dan pelihara diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ikhwan wal akhwat, kepada golongan mereka-mereka yang disebut di dalam Al-Quran, fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, yang mendapatkan tempat di sisinya, yaitu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina mudhalan waraka wa ta'khirul munjirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'tasimu bihamdillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini, walaupun singkat, bisa sama-sama kita amalkan dan ada manfaatnya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.